Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Kembali lagi bersama Ibu Widi untuk belajar bab gerak pada makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sekarang, Ibu akan membacakan soal. Silahkan kalian menuliskan dalam buku tugas dan jangan lupa dikerjakan berdasarkan materi yang ada di video. Soal penugasan 1. Mengapa hewan air dapat melayang-layang di air dan mengeluarkan sedikit energi untuk bergerak? 2. Apa yang dimaksud gerak endonom? Berikan contohnya. 3. Apa yang dimaksud dengan tikmotropisme? 4. Apa yang dimaksud gerak taksis dan berikan contohnya. 5. Apa yang dimaksud gerak nasti? Berikan 2 contoh gerak nasti. Nah, sekarang silahkan menyimak videonya. Sistem gerak pada hewan. Air memiliki kerapatan yang besar dibandingkan udara. Air memiliki gaya angkat yang besar dan massa jenis hewan air lebih kecil dari lingkungannya. Hal ini menyebabkan hewan air dapat melayang-layang di dalam air dan mengeluarkan sedikit energi karena dibantu oleh gaya angkat air. Bentuk tubuh yang dimiliki hewan air yaitu torpedo atau streamline. Hal ini memungkinkan untuk meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang untuk mendorong ikan melaju ke depan. Ikan memiliki sirip untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerak naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas seperti oksigen. Gerak hewan di udara dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tubuh hewan udara memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Sayap burung terdiri atas kerangka dan otot yang kuat serta ringan. Sayap burung memiliki bentuk airfoil, yaitu bentuk melengkung yang dapat mempercepat udara bagian atas mengalir daripada udara bagian bawah. Ketika sayap burung dikepakkan ke belakang, sayap memberi aksi pada udara di bawah sayap, dan udara
memiliki gaya reaksi agar mengalir ke bawah dan mendorong ke depan, sehingga burung dapat terangkat ke atas dan melaju ke depan. Hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada 3, yaitu gerak endonom, hidroskopis, dan eksionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi dalam sel tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak kloroplas pada daun hidrilla. Apabila dilihat dengan mikroskop, sel daun hidrilla berbentuk seperti tembok dan berair, yang disebut sitoplasma. Di tengah sitoplasma terdapat bulat-bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Kloroplas inilah yang bergerak mengelilingi sel dan disebut siklosis. Berikut gambar sel daun hidrilla. Gerak hidroskopis. Gerak hidroskopis adalah gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan seperti kedelai dan membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Ketika kedelai sudah tua, terjadi penurunan kadar air dalam sel yang tidak merata sehingga membuat kedelai mengkerut. Karena semakin mengkerut, membuat kulitnya membuka. Gerak eksionom adalah gerak karena adanya rangsangan dari lingkungan. Gerak eksionom dibagi menjadi 3, tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang dinamakan tropisme positif, sedangkan yang menjauhi datangnya rangsang dinamakan tropisme negatif. Gerak tropisme ada 5, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Gerak tumbuhan yang mendekati cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Contohnya, pada tumbuhan jagung, akar jagung bergerak menuju ke pusat bumi atau disebut geotropisme positif. Sedangkan batang jagung bergerak menjauhi pusat bumi atau disebut geotropisme negatif. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan mendekati sumber air. Contohnya, akar kaktus yang bergerak mendekati sumber air ketika musim kemarau. Tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerak merambatnya sulur pada arah rambatannya. Contohnya, sulur kacang panjang, labu siam, mentimun, dan sebagainya. Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya, proses penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan diawali dengan menempelnya serbuk sari pada kepala putik.
Kemudian serbuk sari berkecambah dan membentuk buluh serbuk. Selanjutnya, buluh serbuk membawa gamet jantan atau spermatozoa menuju gamet betina atau sel telur. Pergerakan buluh serbuk tersebut dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Contohnya, organisme uniseluler yaitu Euglena viridis yang merupakan protista mirip tumbuhan. Euglena dapat bergerak atau berpindah tempat karena memiliki flagellata dan reseptor cahaya. Karena membutuhkan cahaya, Euglena akan bergerak ke arah datangnya cahaya dan pergerakannya disebut fototaksis. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Gerak nasti ada 4, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Niktinasti. Niktinasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam. Contohnya, daun bunga merak menutup ketika malam dan membuka ketika siang hari. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak yang dipengaruhi karena adanya cahaya sore. Contohnya, bunga pukul 4 mekar ketika jam 4 sore. Termonasti. Termonasti adalah gerak yang dipengaruhi karena adanya suhu hangat. Contohnya, mekarnya bunga tulip di musim semi karena musim semi suhunya hangat. Baik, demikian akhir pembelajaran IPA kelas 8 bab 1 semester 1. Selamat belajar, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.